mulai dari perkenalan dulu, dari gue dulu aja. Halo semuanya, perkenalkan, nama gue Aufa Rinaldi Faza Ahmad, akrabnya dipanggil Faza. Gue dari Fakultas TK dengan nomor TC026, asal daerah dari Jakarta. Lalu akun Instagramnya adalah @fazabobi, dan juga untuk handle LinkedIn-nya adalah Aufa Ahmad. Lalu untuk 3 fun fact unik tentang gue adalah yang pertama, gue kalau makan gak pakai nasi. Lalu yang kedua, gue kalau minum kopi bisa 6-10 kali sehari. Dan yang terakhir, gue suka pakai cincin. Oke, silakan lanjut. Mungkin yang lain Gue dipersilakan. kali ya. Oke, lanjut langsung aja. Nah, kenalin nama lengkap gue Rafa Faiz Mariska, biasa dipanggil Rafa. Anjir gue udah hafal, Cok. Nah, nomor TC84 dari Fakultas FTIRI, asal Jakarta, username Instagram Rafa FZM. 3 fakta unik, nggak suka coklat. Kalau tidur harus sandra ke belakang, nggak bisa gue bungkuk ke depan gitu. Terus ketiga, gue jarang main game. Oke, silakan lanjut. Gua dong. eh Perkenalin, nama gue Matthew Nathanael Sangtoki, dipanggil Matt, dari nomor TC188, terus dari FTI, asal daerah Jakarta, username IG nanti gue kirim. Handle LinkedIn gue Matthew Nathanael Sangtoki. 3 fakta unik tentang gue bisa tamatin Minesweeper di bawah 60 detik. Itu game yang bersihin petak dari bom. Gue bisa kelarin dalam 60 detik. Terus gue bisa inget nama panjang orang, tapi secara random. Jadi kayak gue sekali baca bisa langsung ingat. Tapi gue nggak bisa ngatur siapa yang gue bakal ingat. Terus gue hobi ngestok susu diskonan. Gara-gara banyak diskonan di Jatos. Oke, lanjut. Oke, semuanya mungkin bisa lanjut ke gue ya. Kenalin, nama gue Putut Bagus Setiawan, nama lengkap gue. Kalian bisa panggil gue Putut. Nomor TC gue TC168. Instagram gue @pututgus_, ntar bakal ditulis. Habis itu gue asalnya dari FTI. Gue dari FTI, kalau asal daerah gue dari Banyuwangi, which is paling timur dari Jawa Timur. Itu deket banget sama Bali. Habis itu lanjut ke fun fact ya. Fun fact yang pertama, gue itu meskipun deket Bali, kayak deket banget lah, ya namanya Kabupaten Paling Ujung Jawa Timur. Tapi gue ke Bali baru sekali. Itu yang pertama. Yang kedua, gue suka minum kopi, tapi itu tetap dikasih gula dikit. Tapi gue nggak suka manis, jadi kalau dia manis gue nggak suka. Tapi entah kenapa gue tetap tuangin gula sesedikit mungkin supaya nggak manis. Dan yang terakhir, gue suka jalan. Jadi gue pernah sampai ke pasar Cilenyi itu dari kampus, itu jalan gitu. Oke, bisa next. Oke, gue lanjut ya. Halo semuanya, nama gue Nadine Katrina Aurelia. Kalian bisa panggil gue Nadine. Nomor CC gue 297, gue dari TPB FSRD, asal daerah Jakarta Barat, Instagramnya Nadine Katrina. LinkedIn-nya belum ada. Terus 3 fakta unik. Yang pertama, gue tuh pernah jatuh dari motor gitu. Terus lukanya lumayan parah sampai pingsan, cuman abis itu gue lanjut main ke mall. Terus yang kedua, cara gue begadang itu sambil nyalain TV biar gak ketiduran. Yang ketiga, gue suka buah-buahan, terutama anggur. Oke, lanjut. Oke, terakhir gue ya. Halo semuanya, perkenalkan nama gue Andika Putra Buana. Bisa dipanggil Dika. Nomor TC339. Asal fakultasnya FTSL. Asal daerahnya Bandung. Terus username Instagram itu Andika PTRBN. Terus handle LinkedIn-nya sama kayak nama lengkap gue, Andika Putra Buana. Terus 3 fakta unik. Yang pertama, gue tuh suka banget bergadang, terutama buat ngerjain tugas yang deket sama deadline. Terus yang kedua, gue tuh lebih prefer makan makanan yang manis dibandingkan yang pedas atau yang asin. Terus yang ketiga, gue tuh kalau misalkan makan mie goreng, kadang suka pakai kuahnya gitu. Jadi mie goreng pakai kuah. Kenal. Oke, salam kenal semuanya. Sekarang kita masuk ke pertanyaan yang wajib. Mungkin kalau bebas mau disamain atau mau milih pertanyaan masing-masing. Kalau gue sendiri bakal ngejawab pertanyaan yang karakter yang dimiliki oleh pebisnis, yang harus dimiliki oleh pebisnis. Oke, jadi menurut gue karakter yang harus dimiliki oleh seorang pebisnis itu adalah kuat,
Kuat dalam artian dua hal. Yang pertama itu berani gagal, karena dalam bisnis itu pasti adanya kegagalan, bisa rugi, bisa sampai bangkrut, dan bisa bangkit dari situ adalah sesuatu yang harus dimiliki oleh seorang pebisnis. Lalu yang kedua, kuat dalam artian bahwa dia berani mengambil risiko. Jadi segala ketakutan yang dihadapi atau adanya kegagalan di depan, kemungkinan harus diambil risikonya oleh seorang pebisnis. Oke, dan pertanyaan yang selanjutnya di pertanyaan ini adalah apakah hal tersebut merupakan hal yang natural atau yang harus dikejar atau nurture? Menurut gue adalah nurture, karena kekuatan itu berasal dari kegagalan. Apabila seseorang ingin menghadapi kegagalan, harus hidup dulu dan tidak bisa lahir dengan kekuatan. Terima kasih. Bisa yang lanjut yang lain. Gue deh lanjut. Tadi pertanyaannya itu yang pertama kan, yang sifat itu. Gue samain deh. Kalau menurut gue sifat yang penting buat entrepreneur itu leadership. Cuma bukan leadership yang selalu tentang tim, tapi leadership yang ke diri sendiri menurut gue. Itu adalah hal penting. Jadi bagaimana kita sebagai seorang entrepreneur itu harusnya bisa ngelit diri sendiri dalam mengatur waktu, dalam mengatur resource, dalam mengatur uang. Itu. Terus apakah karakter tersebut nature atau nurture? Menurut gue nurture itu perlu dikembangkan, karena dari lahir itu kita nggak mengenal sistem yang namanya ada resource, waktu, dan uang, dan itu perlu dilatih. Itu menurutku. Lanjut aja. Gua kali ya. Jujur ini gue pertama kali jawab pertanyaan ini. Sebelumnya kan modal nggak terbatas sama apa yang menyebabkan sebuah perusahaan bangkrut. Menurut gue yang gue pikirin untuk karakter seorang yang harus seseorang miliki untuk bisa menjadi businessman adalah dia decision makingnya, gue nggak bilang sempurna, tapi kayak berani berinovasi, terbuka dengan apa yang ada di lingkungannya, terbuka dengan semua pilihan. Jadi kayak dia tuh jangan terlalu ada di zona nyaman, enggak juga, tapi dia ngerti apa yang dia harus balance sama dia dari zona nyaman, sama dia terbuka dengan inovasi-inovasi baru. Dan karakter tersebut nature atau nurture, gue nggak terlalu percaya ada karakter yang nature bawaan dari lahir, tapi dan apalagi kalau kayak wira apalagi kalau kayak pengusaha gitu, pasti kebanyakan itu didapat dari yang nurture, dapat dikembangkan karena ya dari pengalaman-pengalaman yang ada harusnya bisa membuat skill tertentu buat seorang businessman. Oke, itu aja sih. Lanjut. Oke, mungkin bisa lanjut ke gue ya. Karena semuanya bahas yang pertama, jadi gue ikut aja dah. Gue jawab yang pertama juga. Gue sangat setuju sih sama yang teman-teman sebelumnya bilang. Oke, gue setuju banget. Cuma gue pikirnya pada satu waktu entrepreneur tuh, seorang entrepreneur tuh nggak bakal kerja sendirian. Jadi gue mau nambahin aja sih lebih tepatnya. Kalau dia itu harus bisa ngehandle orang-orang lain di sekitarnya, artinya dia bisa kerja sama, dia bisa bikin orang-orang di sekitarnya itu nyaman kerja sama dia. Itu menurut gue cukup penting, karena kalau dia nggak bisa bikin itu, ya bakal kurang lah, satu waktu bakal ada satu momen yang bisa ngancurin bisnisnya gitu, kalau dia nggak bisa bikin orang-orang di sekitarnya nyaman kerja sama dia. Dan itu gue awalnya setuju kalau berpikir kalau itu bakal sesuatu sifat yang nature, sorry. Tapi gue pikir identitas diri itu sebenarnya lambat laun bisa diubah. Jadi gue setuju juga sama teman-teman yang lain bahwasanya itu adalah suatu sifat atau karakter yang bisa dikembangkan sih, lebih tepatnya. Oke, gue lanjut kali ya. Jadi kalau menurut gue yang pertama itu karakter yang harus dimiliki itu inovatif dan kreatif, dan ini tuh nurture. Kayak kita tuh bisa ngelihat bisnis-bisnis orang yang menurut kita menarik, terus kita lihat bagaimana cara dia mendapatkan solusi itu, dan mungkin dari situ kita mendapatkan ide-ide tertentu gitu. Terus yang kedua itu rajin biar bisnis yang kita buat bisa terus berlanjut. Dan ini nurture apabila orang tersebut sadar kalau dia tuh have to do something to make an impact gitu.
Terus yang terakhir menurut gue itu pantang menyerah, karena dalam berbisnis pasti banyak tantangan-tantangan yang harus dihadapi. Dan menurut gue ini juga nurture, karena makin banyak masalah yang dihadapi, pasti keteguhan orang itu akan bertambah. Oke, mungkin bisa lanjut ke gue ya. Karakter yang mesti dimiliki oleh pebisnis itu menurut gue yang pertama tuh berani untuk mengambil keputusan. Karena seorang pemimpin atau seseorang yang menjalankan bisnis tersebut, itu pasti dia yang memegang kendali, dia yang memegang kunci kemana bisnis yang dia pimpin, yang dia punya itu mau berjalan gitu. Dan walaupun si pebisnis itu misalkan ya punya pegawai atau punya mitra yang sangat banyak gitu kan, skala bisnisnya itu dalam global. Nah, walaupun dia punya bisnis dengan yang sebesar itu, tapi kalau misalkan dia memiliki kemampuan pengambilan keputusan yang buruk, itu bakalan percuma dan itu tuh pasti akan menghambat kemajuan dalam dia mengembangkan bisnisnya. Terus yang kedua menurut gue itu adalah tidak keras kepala gitu. Jadi seorang pebisnis itu harus mau menerima keadaan dan menerima perubahan di sekitarnya. Karena kalau misalkan gue ngambil contoh itu Nokia, mereka kan menolak adanya pengembangan Android dan itu tuh akhirnya berujung pada kejatuhan mereka sendiri, pada kebangkrutan mereka sendiri, di mana mereka tuh tidak mau mengadopsi sesuatu yang baru ke dalam bisnis mereka sehingga itu tuh membuat bisnis mereka tertinggal gitu dari kompetitor-kompetitornya. Jadi menurut gua dua hal yang wajib yang perlu dimiliki oleh seorang bisnismen itu adalah mengambil keputusan, berani mengambil keputusan dan juga mau menerima perubahan. Dan menurut gue itu adalah hal yang nurture atau dapat dilatih karena semakin lama seseorang melatih kemampuan dia mengambil keputusan atau penerimaan keadaan atau perubahan itu bisa dilatih dari pengalaman-pengalaman yang dia dapat. Menurut gue sih gitu. Oke, mantap guys. Selanjutnya adalah pertanyaan opsional atau pertanyaan random ya kan. Ini oper-operan aja, chain rule lah, pindah-pindah. Gue nunjuk orang buat tanya nanti yang selanjutnya bisa dilanjutkan lagi. Gue pengen nanya Kak Dika. Kak Dika ini angkatan 23 kan ya? Iya, betul-betul. Iya. Mungkin pertanyaannya ini aja sih berkaitan dengan TC juga. Kan Kak Dika kan udah angkatan 23 dan mungkin udah tahu kesibukan dan apa yang dihadapi dari TC intern. Kenapa pengen daftar TC aja sih gitu. Oke. Kenapa gue pengen daftar TC walaupun udah tingkat 2 ya? Sebenarnya waktu tingkat 1, waktu gue TPB itu, gue punya kepikiran buat masuk TC juga. Cuma waktu itu gue tuh kayak lebih memikirkan karena saat itu keadaan itu lagi KBF dan menjelang UTS ya. Jadi gue tuh lebih mikirin hal akademik gue. Dan kalaupun misalkan gue memutuskan untuk gabung TC waktu TPB itu gue kayak ngerasa apa ya, nggak bakal bener dan nggak bakal serius di TC-nya karena gue lebih mementingkan akademik gue gitu. Terus kalau misalkan ditanya apakah chaos atau enggak di tahun kedua ini, sebenarnya chaos sih chaos ya karena gue tuh kan udah aktif juga di himpunan, jadi gue harus menyeimbangkan antara akademik, himpunan sama juga TC internship ini. Tapi walaupun begitu gue rasa ya gue lebih bisa setelah gue melewati TPB itu gue lebih bisa mengatur waktu dan manajemen waktu gue rasa udah lebih baik daripada gue waktu TPB. Jadi seenggaknya itu bisa minimalisir gue yang ngerasa stres atau ngerasa ketinggalan lah gitu walau ngikutin tiga kegiatan tadi itu secara bersamaan gitu. Itu sih. Oke, thank you Kak Dika. Mungkin Kak Dika bisa nunjuk yang lain buat ditanya pertanyaan random. Oke, gue nunjuk Matthew deh, Matthew. Oke. Gue pengen tanya, kalau misalkan lu bisa lu bisa mengarahkan hidup lu ke satu tujuan. Misalkan, gini deh, kalau misalkan lu bisa memilih untuk menjalankan satu profesi seumur hidup lu dan nggak pernah lu ganti-ganti, lu pengen menjalani profesi apa? Itu aja. Pertanyaannya berat ya. Sabar, gue pikir dulu. Gue
Pokoknya kriterianya yang pertama kali gue kepikiran itu, pertama gue dapat income pasif, jadi gue nggak harus kerja buat gue dapat duit. Apa ya? Jadi YouTuber kali ya. Jadi YouTuber enak kali, tinggal ngomong depan kamera gitu. Terus apalagi kalau udah punya tim kan, kadang YouTuber itu, content creator itu punya tim, dan mereka tinggal sebenarnya ngelit timnya aja sih. Ya, gue sih itu sih. Jadi content creator enak kayaknya. Oke. Boleh lanjut. Oke. Gue lanjut nanya. Nanya siapa ya? Nanya Putut deh, Putut. Gimana, Met? Apa ya? BTW suara gue kedengeran kan? Lagi hujan Aman. terus soalnya. Aman. Oke. Sabar, gue pikir dulu. Menurut lu, karena gue sebagai kolektor susu ya, sebagai pencari susu diskonan, menurut lu merek susu apa paling enak? Oke, gue sebenarnya suka susu juga. Cuma akhir-akhir ini gue jarang beli karena Jatos agak jauh ya jalan. Lebih dekat ke Gria, dan Gria jarang ada promo namanya. Kalau kata gue sih, bentar, lu suka susunya tuh kayak gimana? Lu suka susu yang ada rasa Yang kayak kotakan, coklat gitu yang kan? kotakan. Oh enggak, gue lebih Gue ngambil sukanya yang plain. full cream. Yang plain, yang full cream. Kalau nggak full cream ya nggak Ya, apa-apa. oke. Sama sih, gue juga sukanya yang full cream karena susu ada rasa-rasa itu. Ya, gue nggak terlalu suka. Dan kata gue sih, sejauh ini yang menurut gue enak tuh Greenfield sih. Cuma lebih Mahal. ekspensif. Yo, Iya. Iya, kemarin Jadi gue kemarin sempat ngobrol sama anak SBM. Ternyata ada yang pernah bisnis kayak dia mixing jualan minuman gitu kan. Dan Greenfields itu salah Ya. satu merek yang paling bagus buat mixing gitu. Iya sih. Gue kalau kedua sih mungkin Ultra Milk sih. Kalau nggak gitu, gue ada satu lagi itu mereknya Life, apa ya? Lu tau nggak sih? Botolnya tuh biru. Nah, Life, gue lupa. Ada life-nya gitu pokoknya. Itu dia juga 100% susu murni. Jadi itu sih, 3 itu sih kata gue. Gue lupa namanya. Life. Iya. Milk Life ya. Lu tau nggak sih? Milk Life gak sih? Milk Life. Betul. Iya, Iya. ya itu sih. Oh iya, oke. Mantap. Lanjut. Oke, gue mau tanya apa ya? Rafa. Yo, Oke, kenapa? lo FTRI kan? Ya, betul. Ya, gue tebak dulu nih. Lo mau masuk TI bukan? Ya, Oke. mau. Nah, gue mau tanya alasan lo masuk TI kecuali nggak apa sih, bebas sih. Gue mau tanya alasan lo masuk TI dan planning lo selama kuliah dan setelah kuliah itu apa? Itu sih. Alasan TI karena dari dulu emang kan gue ngejar RI itu karena ngejar RI itu kan mau teknik industri ya. Terus kenapa TI dibandingin MR? Pertama mungkin teknik, kedua ya maupun agak ini. Tapi ya kedua, gue kayaknya kurang di bagian, gue lebih prefer ke aspek optimalisasi gitulah daripada yang manajemen. Cuma ya itulah agak 60-40 lah. Tapi untuk sekarang sih TI sih emang. Terus planning gua ke depannya, jujur gua belum terlalu mikirin ya karena masih semester 1 juga. Yang penting sekarang kayak ya udah, ikut UKM aja, terus ikut panit luar. Nanti mungkin gua dan gue juga awalnya kan karena TI itu karena emang gue ngelihat gue sendiri itu nggak bisa, belum dari SMA itu gue belum tahu gue tujuannya kemana kan, jadi ya udah gue TI, gue masuk RI dulu deh. Nah itu jadi ya untuk sekarang sih udah lumayan ke ini sih, udah ke main apa ya, ke kerucut, jadi kayak gue mau fokus ke bidang manufaktur itu gitulah, logistik itu. Cuma ya udahlah,
Masih ini sih, masih agak-agak rawan dikit lah. Oke, oke. Oke deh, itu aja sih. Pengen Oke, denger doang. paling Soalnya gue dulu, kayaknya gue mirip sama lu dah. Cuma bedanya gue milih MR. iya, cuma berat dikit emangnya. Sekarang gue ya. Iya cuy. Gue nanya ini deh, Nadine. Eh kan lu TPB FSRD, kenapa TC? Itu aja sih. Jadi sebenarnya tuh buat kuliah tuh sebenarnya gue tuh consider milih jurusan bisnis juga, kayak manajemen gitu. Terus tapi akhirnya FSRD udah gitu tapi nyambung sih sebenarnya. Soalnya kayak gue ntar mau bikin kayak bisnis interior, jadi kayak nyambung lah gitu. Oh, tapi emang lu FSRD ya, first choice ya? Mm-mm. Hmm. Oke, jadi oke. Artinya gue nanya ini ya, Alfa. Kalau lu jadi superhero, mau jadi siapa dan kenapa? Eh, gue kalau jadi superhero mau jadi The Flash aja sih. Soalnya gue kalau misalnya lagi stres, gue ke danau ngeliatin orang lari. Tapi gue orangnya males, jadi gue nggak pernah lari. Jadi gue ngeliatin orang lari doang. Dan harapannya kalau gue jadi Flash itu gue lari nggak capek. Jadi gue pengen jadi The Flash biar kalau misalnya stres gue bisa ikut lari bareng orang-orang di danau. Itu aja sih. Oke, mungkin udah cukup kan kita tanya jawabnya. Sekarang kita lanjut ke main game. Gue udah nyediain room Gartic buat kita semua. Gue kirim linknya dulu di chat. Semoga belum pada bosan main Gartic ya guys. Gue tahu ini udah ke 1000 kali kalian main Gartic buat wawancara ini. Ayo guys, ayo guys. Bagus Ya. banget tuh yang akhir. Besok kita cosplay guys. Jadi pas banget. Ini umum ya? Iya ya umum. Oke. Apa cuy?
Nah ini si Nadine hilang kan? Enggak, gue emang gak bisa nebak. Semangat Nadine, semangat. Gambarnya terlalu jelek buat anak FSRD kayaknya. Iya coy. Iya. Kita harus sampai Nadine nih. Gue pengen lihat gambar anak FSRD. Oh ini Nadine sekarang. Yo, lihat nih boy. Langsung gue tebak nih. Lagi udah ada yang bisa. Sabar. Yo, gambar bagus, Cok. Saking bagusnya gue gak ngerti itu apaan, Mbak. Oh. Tebel. Astaga. Tebel. Tebel. Apa, Cok? Susah. Gambarnya sih nampak bagus, tapi gue nggak tahu itu apa. Oh. Ini Enggak. lu lihat di gerobak mie goreng sama nasi goreng kalau malam ada apa itu? Jangan nasi goreng ya, Pak. Astaga, apa nih cuy? Hampir benar. Oh ya ampun. Anjir, gue salah tulis doang. Oh, kue tiaw pakai U. Pakai U, Cok. Gua kira pakai W. Gue ganti U-nya yang depan jadi kue tiaw. Anjir. Oke. Spek. Kan berat. Apa sih? Roti kembung, Pak. Apa ya? Jangan nggak sih? Spek lagi anjir. Hah? Ponco? Ayo. Oh iya. Oke. Oke. Kali nggak tahu. Kalau gue nggak nangkep anjir. Apa ada? Oh televisi. Oh, gue nulis TV. Oke, mantap guys. Pas banget kita di 30 menit. Oke, bisa cabut dari Gartik ya, bukan Thank you guys. Sabar dulu. Nanti yang upload siapa? Ya, yang upload gua, jangan lupa isi docs. Udah gua kirim juga linknya. Udah pada buka link docs-nya kan ya? Oke. Yaudah, thank you so much guys sudah datang. Berarti Semoga nanti wawancaranya linknya di sukses. docs. Kenapa? Linknya di docs. Ya, sudah. Oke. Thank you. Oke, semangat guys. Thank you. Oke, goodbye.